Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah statistika lanjutan terkait pengujian hipotesis sampel besar, tugas pertemuan 5. Adapun submateri yang nantinya akan dibahas pada video ini yaitu meliputi pengertian dan pengujian hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikansi, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, serta jenis kesalahan 1 dan 2. Baiklah, yang pertama kita masuk pada pengertian dan uji hipotesis. Hipotesis sendiri adalah suatu dugaan sementara yang dapat menerangkan fakta dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Adapun hipotesis ini adalah pernyataan mengenai nilai suatu parameter yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan ketika penelitian. Contohnya yaitu rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Contoh kedua, rata-rata produksi TV pada PT LG Electronics pada tahun 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. Itu adalah sebuah hipotesis. Adapun yang dimaksud dengan pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada sampel yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan tidak dapat ditolak atau suatu pernyataan yang tidak wajar dan ditolak. Baiklah, selanjutnya materi kedua terkait prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Dan untuk menentukan keputusan tersebut apakah sesuai prosedurnya terdiri atas 5 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Kita menentukan apakah suatu hipotesis termasuk dalam hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Langkah kedua, kita menentukan taraf nyata, yaitu probabilitas untuk menolak hipotesis. Langkah ketiga, yaitu kita menentukan uji statistik menggunakan alat uji statistik, uji Z, T, X kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat, kita menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis nol diterima atau ditolak. Dan langkah yang kelima, kita mengambil keputusan apakah kita akan menerima H0 atau kita akan menolak H0 dan menerima H1. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Kita menentukan apakah hipotesis tersebut termasuk hipotesis nol dan mana hipotesis alternatifnya. Yang dimaksud dengan hipotesis nol adalah pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis nol ini diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Sesudah pengujian tentu kita dapat mengetahui apakah menerima atau menolak H0 atau hipotesis 0. Apabila hipotesis 0 diterima, menunjukkan bahwa data sampel tidak cukup bukti yang meyakinkan untuk menolak H0.
dan ini tidak dapat diartikan bahwa H0 ini adalah benar, karena untuk mengetahui kebenaran H0 harus dilakukan sensus terhadap populasi, sedangkan penerimaan H0 hanya berdasarkan jumlah sampel dari populasi, sehingga apabila H0 diterima, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat bukti yang cukup untuk meyakinkan penolakan pernyataan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu. Dan apabila menolak H0, berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis alternatif sendiri adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan bukti yang cukup bahwa hipotesis 0 ditolak dengan tanda tidak sama dengan, lebih besar dari, atau lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari, atau lebih kecil dari sama dengan. Contohnya, rata-rata hasil investasi reksadana saham tidak berbeda secara nyata dari 10,5% atau hasil rata-rata investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Hipotesis 0 dilambangkan dengan H0 dibagi rata-rata sama dengan 10,5%. Selanjutnya, langkah yang kedua dalam pengujian prosedur pengujian hipotesis. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata, menentukan probabilitas menolak hipotesis. Tarif nyata di sini adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut benar. Tarif nyata ini dilambangkan dengan alfa, di mana alfa sama dengan 1 dikurang C, dan C adalah tingkat keyakinan. Semakin besar tingkat keyakinan, maka semakin kecil taraf nyata. Dan besar kecilnya tarif nyata ini bergantung pada tingkat kesalahan yang menyebabkan resiko dapat diterima. Maka semakin besar tingkat keyakinan dan semakin kecil tarif nyata, maka semakin baik penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu kita menentukan uji statistik, yaitu menggunakan alat uji statistik, uji Z, T, X kuadrat atau lain-lain. Uji statistik sendiri adalah nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Adapun rumus uji statistik yaitu uji Z seperti yang tergambar. Z sama dengan X bar dikurang rata-rata hitung populasi dibagi standar error sampel, di mana standar error sampel adalah standar deviasi dibagi dengan akar dari sampel. Selanjutnya, langkah keempat dalam pengujian hipotesis yaitu menentukan daerah keputusan. Menentukan di mana daerah hipotesis 0 ditolak atau diterima. Daerah keputusan adalah pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima. Daerah keputusan ditentukan dari hasil pengujian menggunakan uji statistik dengan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata atau disebut dengan nilai krisis. Misalnya, taraf nyata ditentukan sebesar 5%. Dengan menggunakan distribusi normal, kita dapatkan nilai Z. Untuk pengujian satu arah, maka probabilitasnya adalah 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,4500. Nah, kemudian kita cari nilai Z-nya dengan probabilitas 0,4500 dan didapat nilai Z sebesar 1,65. 1,65 disebut sebagai nilai kritis, di mana
nilai yang lebih kecil dari 1,65 merupakan daerah hipotesis nol, sedangkan nilai yang lebih besar daripada 1,65 adalah nilai penolakan hipotesis nol. Jika kita mengikuti gambar lembah distribusi normal, maka daerah penolakan akan berada di sebelah kanan lembah. Sedangkan daerah yang menerima hipotesis nol akan lebih banyak daripada daerah yang menolak hipotesis nol. Selain daerah keputusan untuk satu arah, juga ada daerah keputusan untuk dua arah. Misalnya, jika ditetapkan taraf nyata sebesar 5% dan taraf nyata tersebut dibagi menjadi dua daerah sama besar dengan nilai alfa sama dengan 0,05, dan untuk dua arah berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Setelah itu kita cari nilai z-nya dengan mengurangkan 0,5 dikurang 0,025, maka didapat hasil 0,4750. Dengan nilai probabilitas ini didapatkan nilai z sebesar minus 1,96, maka daerah hipotesis nol berada pada interval minus 1,96 sampai 1,96, dan nilai yang lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar dari 1,96 merupakan daerah penolakan hipotesis nol. Jika kita menurut gambar distribusi normal, maka daerah yang paling ujung sebelah kanan dan sebelah kiri adalah daerah penolakan hipotesis nol, yang mana tidak lebih besar daripada daerah di tengahnya yang menerima hipotesis nol. Selanjutnya, langkah yang kelima dalam pengujian hipotesis adalah mengambil keputusan. Keputusan diambil dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan menggunakan daerah keputusan dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45 dengan nilai Z terletak pada daerah penolakan H0 dan keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1, maka penolakan H0 terjadi karena Z berada di luar daerah penerimaan H0 dengan nilai Z antara minus 1,96 sampai 1,96. Baiklah, kita masuk pada sub materi yang ketiga, yaitu uji signifikansi. Terdapat dua pengujian dalam signifikansi ini. Yang pertama yaitu pengujian satu arah. Sebagaimana yang terlihat pada gambar, daerah penolakan H0 hanya berada di sebelah kanan, yaitu apabila lebih dari nilai Z berada lebih dari 1,65. Pengujian satu arah sendiri atau yang disebut dengan one-tiles test digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Sesuai gambar, apabila hipotesis atau H0 berada lebih dari 1,65, maka itu adalah daerah penolakan H0. Sedangkan jika nilai Z berada pada kurang dari 1,65, maka itu dikatakan daerah menerima H0. Selanjutnya, ada yang dinamakan pengujian dua arah atau two-tailed test.
Sebagaimana yang tertera pada gambar, daerah penolakan ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pengujian dua arah ini digunakan untuk daerah keputusan pada hipotesis alternatif dengan tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Pada pengujian dua arah ini, probabilitas Z akan dibagi dua, dan daerah yang menerima H0 akan berada pada interval tertentu. Jika berdasarkan gambar, daerah yang menerima H0 berada pada interval minus 1,95 hingga 1,95, dan daerah yang kurang dari sama dengan 1,95 dan lebih dari sama dengan 1,95 adalah daerah penolakan H0. Selanjutnya, kita masuk pada submateri yang keempat, yaitu tentang menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Di sini sudah tertera satu soal. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan ditetapkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya adalah sebesar 10,46%. Maka ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata sebesar 5%. Maka untuk menguji hipotesis ini, kita memakai langkah-langkah prosedur pengujian hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 10,5% ini merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata investasi tidak sama dengan 10,5%, dan dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi mu sama dengan 10,5%. H1 atau hipotesis alternatif dibagi dengan mu sama dengan 10 tidak sama dengan 10,5%. Selanjutnya, langkah kedua dalam pengujian hipotesis yaitu kita menentukan taraf nyata. Seperti yang telah disebutkan di soal, taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan yang dapat digunakan taraf nyata lain, maka taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar. Sedangkan probabilitas yang menerima hipotesis yang benar sebesar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu dengan Z dibagi 2. Alfa dibagi 2 dikurang sama dengan 0,5 dibagi 2, yaitu 0,025, dan didapat nilai krisis dari tabel normal yaitu 1,96. Baiklah, selanjutnya langkah ketiga dalam menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar yaitu menggunakan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal dapat diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%. Rata-rata sampel adalah 16,32% dan standar deviasi
Selanjutnya, langkah ketiga dalam menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal, diketahui bahwa rata-rata populasi sebesar 10,5%, rata-rata sampel sebesar 16,32%, dan standar deviasi sebesar 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah standar error sampel sama dengan populasi dibagi dengan akar dari sampel, sehingga nilai Z adalah 16,32 dikurang dengan 0,5 dibagi 10 kali 46 dibagi akar dari 30, dan didapat hasil Z, nilai Z sebesar 3,06. Selanjutnya, langkah keempat dalam menguji hipotesis yaitu menentukan daerah keputusan. Sebagaimana yang telah dicari sebelumnya, nilai kritis Z didapat yaitu sebesar 1,96. Maka, dengan menggunakan pengujian dua arah, dapat kita tentukan daerah keputusan penolakan H0 berada di daerah kurang dari minus 1,96 dan lebih dari 1,96. Untuk daerah interval antara minus 1,96 hingga 1,96 adalah daerah yang menerima hipotesis 0. Langkah terakhir dalam menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah yang menolak hipotesis 0. Dengan nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan dari 1,96. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 0,5% adalah tidak terbukti. Baiklah, kita masuk pada submateri yang selanjutnya terkait menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Dalam menguji hipotesis selisih rata-rata sampel besar, digunakan distribusi sampling dari selisih rata-rata populasi, yang mana memiliki distribusi normal dan standar deviasi sebagai berikut. Standar deviasi populasi 1 dikurang dengan standar deviasi populasi 2 atau selisihnya adalah akar dari standar deviasi 1 dibagi dengan jumlah sampel populasi 1 ditambah standar deviasi populasi 2 kuadrat dibagi dengan jumlah sampel dari populasi 2. Selanjutnya, dalam menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar, digunakan distribusi sampel dari selisih 2 sampel yang memiliki distribusi normal dan standar deviasi sebagai berikut. Standar deviasi dari selisih kedua proporsi populasi adalah akar dari proporsi populasi 1 dikali dengan 1 dikurang proporsi populasi 1 dibagi dengan jumlah sampel populasi 1 ditambah dengan proporsi populasi 2 dikali 1 dikurang proporsi populasi 2 dibagi dengan jumlah sampel populasi 2. Baiklah, kita masuk pada submateri yang terakhir, yaitu terkait jenis kesalahan 1 dan 2.
Adapun yang dimaksud dengan kesalahan 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 adalah benar. Dan kesalahan 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Berdasarkan tabel, ada beberapa situasi keputusan, yaitu ketika H0 benar dan menerima H0, maka itu adalah keputusan yang tepat. Apabila H0 benar dan menolak H0, itu adalah suatu kesalahan jenis. Sedangkan ketika H0 salah dan menerima H0, itu adalah juga termasuk kesalahan jenis. Dan ketika H0 benar dan ketika H0 salah dan menolak H0, itu adalah keputusan tepat. Baiklah, demikian materi pengujian sampel besar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.